Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Reza Arwandi, NIM 422180127, Prodi Robotika. Di sini saya akan melakukan transfer learning menggunakan salah satu model di bawah ini untuk menyelesaikan problem image recognition pada text hand gesture recognition. Di sini saya akan menggunakan model FBG. Baiklah. Yang pertama saya import library-nya terlebih dahulu. Selanjutnya saya cek dataset yang sudah saya download sebelumnya. Selanjutnya saya akan membuka salah satu dari gambar yang ada di folder user 10 seperti ini. Dari dataset yang telah disediakan, di sini kita bisa lihat ada kumpulan gambar dan ada file CSV-nya. Di sini bisa kita lihat gambarnya itu masih berupa gambar seperti ini. Selanjutnya saya akan baca dulu isi dari file CSV-nya. Kita cek isi dari file CSV. Di sini bisa kita lihat ada kolom image, top left X, top left Y, bottom right X, dan bottom Y. Ini merupakan koordinat bounding box yang telah disiapkan datasetnya. Kita cek, kita gambar dulu rectangle di masing-masing sudut yang telah diberikan di file CSV-nya. Kita tampilkan seperti ini. Jadi ini sudah benar ya koordinatnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita import dulu pillow image-nya untuk membuka gambar, dan kita crop gambarnya terlebih dahulu. Kita tampilkan gambarnya. Maka tampilan seperti hasil dari crop menggunakan koordinat yang ada di file CSV-nya. Selanjutnya kita akan mengcrop semua file yang ada di folder user 10. Kita crop semuanya. Yang pertama saya siapkan dulu folder untuk trendnya dan folder untuk validasinya. Di sini saya akan mengcrop file user 10 dan disimpan ke folder trend. Sebelumnya saya sudah menyiapkan folder kosong folder trend. Di sini ada folder A sampai Y yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini filenya masih kosong ya. Di dalam folder A-nya ini masih kosong. Ini akan kita isi gambar yang sudah kita crop dari gambar user 10-nya itu. Pertama saya buat dulu fungsi untuk nge-crop image-nya seperti ini. Kita running dulu. Kosong masih trennya. Kita buat fungsi crop-nya. Ini saya inisialkan dulu X. Ini untuk menyimpan gambar yang sudah di crop. Sedangkan ini adalah labelnya. Terus di sini saya buat list label A, B, C sampai Y. Terus frame ID ini untuk penamaan dari gambar yang saya save nanti. Selanjutnya di sini saya for loop variabel J sebanyak file yang ada di list label. Selanjutnya di dalam for ini saya for loop lagi
I sebanyak jumlah yang ada pada gambar. Line frame-nya yang ini, dari frame ini sebanyak ini, yang ini. Selanjutnya ini adalah directory dari image-nya, dataset, frame image I, indeks sejumlah sesuai indeksnya. Selanjutnya saya crop gambarnya dengan koordinat dari file CSV tadi ini. Selanjutnya di frame image kita tampilkan dulu. Di sini bisa kita lihat di frame image-nya adalah isinya itu nama foldernya, nama folder dan nama filenya. Di sini saya akan buat yaitu indeks 0. Ini saya buat indeks ke 8. Seperti ini kan ada nih user 10. Saya buat dia indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indeks ke 8. Setelah kita ambil contoh, kita ambil baris pertama indeks ke 8. Di sini bisa saya ambil dari penamaan file gambarnya. Jadi di sini folder trendnya itu sama dengan file gambarnya per iterasinya ini. Terus saya buat kondisi jika folder trend ini sama dengan hasilnya di dalam folder variabel ini, hasil itu sama dengan yang ada di list ini, maka dia ke save ke folder yang sesuai dengan labelnya sini. Sedangkan frame ID nya ini untuk save gambarnya itu mulainya dari 0, terus lanjut frame ID jadi 1 sampai seterusnya. Sedangkan ini untuk labelnya. Oke, kita run. Ini kita cek file A nya masih kosong ya. Terus ketika kita running, tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Kita cek lagi. Bukan file, tapi ini kita disimpan di trend. Di sini sudah ada ya filenya. Nih, coba kita tampilkan dulu. Kita copy saja. Saya kan image 5 JPEG, kita copy. Saya tampilkan gambarnya. Ini harusnya karena dia udah ini, berarti ini image open. Copy. Oke, ini hasilnya sudah di crop ya. Kita tes lagi yang lain.
sel 8. Nah udah, sudah ke crop semua. Kita coba di folder T. T1887 sudah ke crop ya. Selanjutnya saya akan mengulangi langkah-langkah ini untuk crop image yang kita masukkan ke dalam folder validasinya. Sama di sini saya ambil untuk validasinya itu di folder user 5. Kita cek file CSV-nya. Selanjutnya kita buka dulu file CSV. Nih seperti ini. Kita cek, kita buat rectangle lagi seperti sebelumnya, apakah benar. Oke, sudah benar ya, yang ini sudah sesuai. Selanjutnya saya akan crop gambarnya. Kita tampilkan. Oke, sudah kita crop. Selanjutnya saya akan crop semua gambar yang ada di folder user 5. Terus kita pisahkan gambar-gambar itu by labelnya dari nama foldernya. Kita cek dulu nilai kosong ya, nggak ada karena belum kita crop. Kita crop terlebih dahulu, tunggu beberapa saat. Oke, sudah kita cek, sudah ya, sudah ke crop semua. Selanjutnya saya akan menyiapkan datasetnya. Di sini saya buat dulu directory dari trend dan vaultnya. Terus kita buat datasetnya. Sini saya tes dulu di dataset nolnya, index dan labelnya. Oke, indexnya, labelnya ini 0, bener ya, 0 itu untuk A. Terus kita transform A-nya. Agar hasilnya jadi tensor. Kita tes lagi. Oke. Image-nya udah kita transform jadi tensor ya. Selanjutnya itu adalah transfer learning. Di sini saya akan menggunakan model VGG Visual Geometry Group. Model ini ada beberapa jenis dari model ini, dibedakan dari jumlah layernya. Di sini saya akan menggunakan yang 11 layer saja. Oke. Dan nunggu beberapa saat. Oke, kita cek modelnya. Oke, di sini ada modelnya, fitur dan classifiernya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ini akan kita ubah sesuai dengan jumlah kelas kita dari dataset kita tadi. Di dataset kita tadi itu ada 24 kelas, A sampai Y. Huruf C itu nggak ada, jadi cuma 24 kelas, J dan Z nggak ada. Ini kita cek lagi modelnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah berubah sesuai dengan kelas dataset kita. Oke, saya cek dulu fiturnya. Oke, di sini parameter fiturnya itu masih di learning ya. Ini akan kita falsekan dulu, kita memakai defaultnya saja.
Oke, sudah tidak ada learning. Selanjutnya kita buat optimizernya. Oke, jadi kita load data trennya. Di sini kita ngeload data trennya, batch size nya 4, itu berarti sekali tren itu 4 gambar, dengan threadnya juga 4. Di sini karena saya cuman ada CPU, jadi saya learningnya pakai CPU saja. Oke. Lanjutnya ini proses learning. Di sini saya menggunakan 10 iterasi. Nah, kita training. Di sini akan makan waktu, jadi saya stop saja. Setelah kita learning sebanyak 10 iterasi, beginilah hasilnya. Di sini bisa kita lihat bahwa model yang saya gunakan ini cukup bagus. Dari lossnya itu turunnya cukup drastis dan akurasinya itu mencapai 100%. Ini selanjutnya akan saya plot lossnya. Tunggu beberapa saat. Beginilah tampilannya. Lossnya menurun. Selanjutnya saya plot akurasinya, sedangkan akurasinya menaik. Langkah selanjutnya saya akan ngeload data validasinya. Di sini saya akan ngecek akurasi menggunakan data validasinya. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Kita cek akurasinya. Ini tensornya 99, akurasi itemnya itu. Di sini kita lihat pas kita learning menggunakan data yang di user 10 itu akurasinya sampai 100%, sedangkan ketika kita validasi menggunakan data yang ada di user 5 itu akurasinya hanya mencapai 0,40%. Kita tes di gambar. Ini terus kita transform datanya ke tensor, kita cek datanya, setelah itu kita reset, terus kita cek akurasinya 21. Di sini menggunakan model yang telah kita learning untuk gambar W itu di hasilnya itu kelasnya kelas 21. Kita cek apakah benar. Nah, benar ya, di sini kelasnya itu W.
Misalnya kita coba di data yang lain, kita tes di data A, kita cek dulu isi file ini, terus kita pakai data yang 0. Oh, foldernya kita ubah dulu. Oke, kita ubah ke tensor dulu, kita cek. Untuk yang A ini salah ya, dia kedetek gambar S, ke label S. Di sini karena akurasinya cuma 0,5 jadi banyak data yang miss. Kita cek yang S itu 170 S. Dari gambarnya bisa kita bandingkan sangat mirip ya, jadi sehingga modelnya susah untuk membedakannya. Sehingga kedetek kalau untuk gambar S benar dia kedetek S, tapi kalau A itu kita ambil lagi gambar yang nomor 7. Kita tes data yang ini apakah benar. Nah, kalau untuk data yang ini benar ya A, berarti model kita ini sudah cukup baik untuk permasalahan hand gesture. Oke, demikianlah hasil dari program transfer learning yang saya kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.